teman-teman bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa, Kak. Oke, baik. Ya, tema kita hari ini adalah Let's Collaborate. Bentar ya, saya coba. Oke. Ini menyesuaikan screen zoom-nya memang. Oke, gini aja deh. Sip, oke. Ya, perkenalkan saya Theodorus Hedwin Kadrianto, saya dokter gigi, spesialis penyakit mulut, dan saya saat ini akan membawakan tema Let's Collaborate. Saya melayani di ICMDA, International Christian Medical Dental Association, dan di Pelayanan Medis Nasional Perkantas. Ini saya mulai dengan yang komentar-komentar dulu ya. Komentar-komentar dalam arti ini belum tentu mewakili kita. Saya yakin di sini orangnya rendah hati semua ya, humble-humble semua, baik-baik semua. Tetapi barangkali ada teman-teman profesi di luar sana yang mungkin memiliki pandangan seperti ini, atau barangkali mungkin kalau kita sedang dilanda angin kesombongan, bisa saja kita memiliki pikiran-pikiran seperti ini. Contoh ya, ini yang dokter nih. Profesi dokter itu profesi paling keren lah, paling dibutuhkan. Lihat saja situasi COVID sekarang. Apa jadinya Indonesia tanpa jasa para dokter? Jadi ceritanya merasa paling keren ya. Kemudian dokter gigi nggak mau kalah. Siapapun, sehebat apapun dia, mau presiden, mau raja, mau ratu ya, mau orang kaya dan konglomerat ya, nyatanya semua orang itu butuh dokter gigi. Apa ada satu orang yang seumur hidupnya tidak pernah sakit gigi atau butuh dokter gigi? Memang profesi dokter gigi itu memang keren ya, sangat krusial untuk kualitas hidup kita. Seperti itu. Bentar ya, ya. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, ini perawat ya. Sehebat-hebatnya dokter, sehebat-hebatnya rumah sakit, tapi tulang punggung pelayanan kesehatan adalah kita-kita para perawat. Emang bisa apa kalian para dokter tanpa kami? Nah, gitu ya. Ceritanya ini perawat juga nggak mau kalah ya. Kemudian, nah ini ahli gizi ya. Hampir semua penyakit itu dimulai dari pola makan. Jadi yang paling penting itu ya ahli gizi. Kalau gizi bagus, pola makan benar, semuanya beres. Lebih daripada dokter atau dokter gigi, Indonesia betul-betul membutuhkan ahli-ahli gizi yang terbaik. Wah, ya, jadi kalau ahli gizinya beres, nggak ada nih penyakit tidak menular, diabetes, ya, kolesterol, dan lain sebagainya. Hai kalian semua, kamilah yang paling menguasai obat. Kalau sudah sakit, kalau butuh obat, kamilah solusinya. Obat bagus kalau salah pakai kan nggak efektif ya, apalagi kalau obatnya nggak ada. Ya, jadi farmasi itu yang paling penting seperti itu. Nah, jadi kita bisa saja teman-teman mungkin ya ketika kita dilanda dengan angin kesombongan gitu ya, bisa saja kita memikirkan pikiran-pikiran seperti ini. Saya pikir tentu setiap profesi punya tempat, punya keunikan, punya kekhususan, punya kehebatannya masing-masing ya. Tetapi mari kita mau mendasari hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 27. Saya minta MC kita untuk membacakan, Aditya. Boleh baca semua ya, Aditya? Nggak apa-apa ya. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 27. Silahkan, Adit. Oh iya, satu. Sebentar ya. Oh, ini ya, mesti. Saya pakai HP. Oke. Yang lain aja, yang lain. Saya minta Erik, boleh nggak Erik? Oke. Erik Trianto. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 27. Suara saya masuk, Pak? Masuk. Baik. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 27. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, memang ini konteksnya konteks tubuh Kristus ya. Jadi dalam arti ini sedang bicara kalau di ayat berikutnya mengenai rasul, nabi, dan pengajar. Jadi bahwa di dalam gereja Tuhan ada peran-peran yang memang saling membutuhkan. Nggak bisa semuanya penginjil, nggak bisa semuanya pengajar, nggak bisa semuanya worship leader, dan lain sebagainya. Tetapi saya pikir ini prinsip yang sangat baik bahwa memang manusia diciptakan untuk berkolaborasi, bahwa memang kita diciptakan sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan. Saya juga ingin mengajak teman-teman membaca satu ayat dari kitab Kejadian. Ini menunjukkan bahwa kita ini manusia yang sangat lemah ya. Ada di slide di sini, jadi bisa langsung dibaca di sini ya. Saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu dibentuk dari debu tanah. Nah, saya pengen sharing satu pembahasan untuk ayat ini dari pelajaran bioethics yang saya pelajari di ICMDA. Ini tulisan dari Profesor John Wyatt. Dia bilang seperti ini, in the second chapter of Genesis, we learn that human beings are made out of the dust of the earth. Dalam Kejadian 2, kita belajar bahwa manusia dibuat dari debu tanah. In Hebrew, the word for man, Adam, is derived from the word for ground, Adama. And the same is true in English. Jadi dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, kata manusia, Adam, ya, manusia itu bahasa Ibraninya Adam, ya. Adam diambil dari Adama. Adama itu artinya tanah. Dan hal yang sama juga dalam bahasa Inggris. Human, ya, the word for human is derived from humus, ya. Kata Inggris dari manusia, human, itu berasal dari tanah, humus, ya. Humusnya itu bukan makanan menarik ya, not the nice stuff you put on pita bread, but the compost heap. Jadi ini ya human atau manusia itu diambil dari tanah ya. Memang kalau bahasa Indonesia agak jauh, manusia tanah nggak ada hubungannya ya. Tapi kalau bahasa Ibrani, bahasa Inggris itu berhubungan ya. Jadi human beings are groundlings. It's in our very name and it's part of our creation. Jadi manusia itu ya kayak tanah-tanah gitulah. Jadi itu bagian dari nama kita. Ini adalah bagian dari penciptaan. God choose to make us out of the same stuff as everything else. And he therefore choose to make us share in the limitations of the physical world. This means we are designed to be dependent, to be frail and vulnerable. Jadi memang kita ini diciptakan dari tanah. Jadi kalau teman-teman perhatikan kita Kejadian, binatang-binatang juga dari tanah juga gitu ya. Jadi kita ini diciptakan dengan keterbatasan dari dunia fisik ya. Jadi memang manusia diciptakan bukan untuk menjadi Superman ya, tetapi memang manusia sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk bergantung pada yang lain.
untuk vulnerable, untuk rapuh, untuk membutuhkan yang lain, untuk tidak bisa hidup sendiri, makhluk sosial. Ya, kita diciptakan untuk bergantung pada yang lain. Lihatlah betapa bergantungnya profesi kesehatan satu dengan yang lain. Dokter bergantung pada perawat, perawat juga bergantung pada dokter. Dokter bergantung pada farmasi, farmasi juga bergantung pada dokter. Demikian juga yang lain. Dan dokter gigi juga di situ. Jadi kita saling berkolaborasi. Nanti kita sharing lebih banyak di talk show ya. Kemudian ini selanjutnya ya. So as I sit here, my life hangs by a thread. It will only take a tiny little clot in one of my coronary arteries and I would suddenly have a cardiac arrest, develop ventricular fibrillation and collapse in front of your eyes. It would only take a tiny little class in one of my carotid arteries and I would suddenly have a stroke and would lose the power of speech. Jadi ketika saya sedang duduk di sini, si Prof. John bilang, hanya sedikit aja clot atau sumbatan di arteri koroner saya, maka saya akan langsung mengalami henti jantung ya, atau cardiac arrest, mengalami fibrilasi ventrikel dan kemudian kolaps ya, atau langsung stroke ya, dan tidak bisa berbicara. Jadi so all of our lives are profoundly fragile and vulnerable. And notice that this is not to do with the fall. This is not to do with how evil has contaminated us. This is to do with the design. Jadi ini bukan karena efek manusia jatuh dalam dosa. Bukan. Tetapi ini memang sengaja desain awal Allah. Desain penciptaan Allah adalah bagi kita untuk terbatas. Bagi kita untuk lemah. Untuk punya kelemahan. Apakah ada di sini? Teman-teman boleh angkat tangan ya. Dia jago nyanyi, jago olahraga, jago kedokteran, jago segala macam jago. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Saya bersyukur, jadi tentu gini teman-teman ya, salah satu hal yang lain, rendah hati itu bukan berarti menyangkali kekurangan ya. Jadi mengakui kelebihan dan kekurangan dan menyadari bahwa semua itu dari Tuhan, itu rendah hati. Saya menyadari bahwa Tuhan memberikan saya beberapa talenta. Tetapi ada satu talenta yang saya sama sekali sangat buruk, yaitu berolahraga ya. Jadi saya biasa tuh kalau dulu senam lantai itu selalu dapat 6 ya, dapat C atau dapat B. Ya kalau koprol, kalau apa gitu ya. Jadi saya menyadari lah bahwa ya itulah memang Tuhan buat saya demikian terbatas dalam satu aspek, tapi Tuhan juga memberikan saya kelebihan dalam bidang yang lain. Oke, ini presumably God could have chosen to make us powerful and dynamic and strong. Bisa aja Tuhan bikin kita sangat kuat ya, sangat hebat seperti serafim dan kerubim. Tetapi enggak, Tuhan ternyata membuat kita lemah dan vulnerable ya. Sehingga kemuliaan Allah itu bisa dinyatakan dalam kelemahan kita ya. There is a wonderful verse in Mazmur 103 ya. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. Tuhan tahu bagaimana kita dibentuk kita ini dari debu tanah. Ya. And so we also need to remember as we care for one another that we are frail, that we are vulnerable, and that we are made from dust. Sehebat-hebatnya Anda, apakah Anda profesor, doktor, ya? Kalau di gereja, lawak profesor, doktor, karburator, bocor, ya. Itu lawakan pendeta-pendeta yang klasik banget ya. Nah anyway, walaupun Anda gelarnya berderet ya, banyak alumni-alumni muda sekarang sudah doktor ya, wah itu luar biasa ya. Nah tetapi tetap teman-teman kita itu sangat lemah. Nah seringkali ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai merasa bisa sendiri ya, tidak membutuhkan orang lain, Tuhan mulai sentil kita. Nah kalau udah disentil Tuhan nggak enak teman-teman ya, sakit rasanya karena memang Tuhan itu pengen kita untuk rendah hati, untuk saling bergantung, saling menolong, saling melayani. Tentu kemandirian itu baik, bukan berarti kita kemudian menjadi manja ya. Dikit-dikit, guys, telepon gue dong, aduh gue lagi susah nih, atau gue lagi lagi galau dan lain sebagainya. Bukan dalam arti kita betul-betul. Tapi ya saya pikir kita harus menyeimbangkan ya, bagaimana kita bisa mandiri secara rohani, mandiri dalam bekerja, tetapi kita juga menyadari di sisi yang lain bahwa semandiri-mandirinya kita juga terbatas. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kerjakan. Ya, saya kalau udah disuruh bikin flyer, udah deh, hancur ya. Nggak bisa saya gitu-gitu tuh bikin flyer ya. Tapi kalau menyebarkan flyer, saya senang
Ya, semua grup WA saya isi flyer semua ya. Kalau ada yang satu grup WA sama saya masih sering dapat flyer dari saya. Nah, itu ya. Nah, oke. Jadi Tuhan sengaja menciptakan manusia dengan kekurangan atau kelemahan, ya. Ini bukan efek dari kejatuhan, tetapi bagian dari rancangan awal Allah, creation. Manusia didesain saling membutuhkan satu sama lain. Terlebih lagi sebagai satu tubuh Kristus, apalagi kita adalah tenaga kesehatan, tenaga medis Kristen, maka kita harus bersatu karena tugas kita banyak, ya. PR kita sebagai umat Tuhan di bidang kesehatan sangat banyak, ya. Jadi kesombongan adalah hambatan bagi kolaborasi. Jadi janganlah kita merasa kita bisa semua, kita bisa mengerjakan semua. No, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat mengapa kita perlu berkolaborasi. Apakah just for the sake of collaboration itself, supaya kita pokoknya yang penting berkolaborasi. Tujuannya apa? Ya, yang penting berkolaborasi. Nggak gitu juga sih. Jadi kolaborasi itu tujuannya apa? Karena ada begitu banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Saya sharing 3 tantangan. Tantangan global, nasional, dan tantangan misi. Ya, ini adalah tantangan global, ya. Kita menghadapi dunia yang terus berubah, ya. Kita menghadapi dunia dengan pandemi saat ini. Kita menghadapi sekularisasi, ya. Sekularisasi, semua ingin melegalkan aborsi, ya. Kemudian nanti farmasi hubungannya dengan obat-obat itu tuh. Apa obat-obat penggugur kandungan, ya. Obat-obat yang sifatnya abortif, ya. Kemudian eutanasia. Eutanasia itu apa? Orangnya dikasih pentobarbital 5 gram atau berapa kalau nggak salah, sehingga matinya enak gitu ya. Jadi kalau di Eropa Anda boleh bunuh diri diresepin oleh dokter obatnya, ya seperti itu. Eutanasianya legal. Nah, itu juga nanti mungkin kepengen masuk Indonesia juga. Kemudian ada homoseksual pernikahan LGBT, ya itu juga di mana-mana sudah legal, ya. Sebentar lagi mereka juga akan menggedor-gedor pintu di Indonesia untuk minta dilegalkan. Kemudian ada gadget addiction, ya, kemudian ada penyakit menular seksual yang semakin banyak, depresi yang semakin banyak, dan ini semua kita butuh kerjasama dari semua bidang healthcare, ya. Kemudian tantangan nasional, ada dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID. Kita semua sedang menghadapi begitu banyak tantangan di bidang kesehatan. Saya nggak tahu nih dari 30 ada yang positif nggak? Ya, kita betul-betul dari 36 orang ya. Kadang-kadang saking begitu banyaknya yang positif, kadang-kadang dari setiap berapa puluh orang pasti ada 1-2 yang positif gitu, yang lagi isoman ya, lagi isolasi mandiri di rumah sambil ikut Zoom seperti itu ya. Itu begitu kritisnya keadaan kita sekarang, teman-teman. Istri saya sampai ada jokes gitu ya. Ini jokes yang sangat sedih ya. Sebenarnya saya kalau dikasih jokes itu harusnya nggak ketawa ya, tapi ya ini karena ini fakta yang sangat menyedihkan. Jadi intinya para PPDS di Sutomo itu, saya di Surabaya teman-teman, istri saya PPDS di Sutomo di UNER, dan mereka tuh bilang gitu bahwa jenazah itu untuk masuk ruang forensik aja ngantri. Jadi mereka bilang hidup mati ngantri sekarang gitu. Karena even ruangan forensiknya tuh penuh gitu. Ruangan pemulasaran jenazahnya tuh penuh. Sehingga Anda mau yang sudah meninggal itu masuk ke ruang forensik aja penuh gitu. Jadi semua antri ya, masuk ruang IGD, ICU, ruang rawat inap semuanya antri ya. Jadi corona sedang menjadi virus keprihatinan kita bersama. Kemudian kalau terlepas dari corona, kita juga melihat bahwa ketimpangan tenaga kesehatan, tenaga medis antara wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ya, kita bisa lihat bahwa dokter sangat banyak di Sumatera dan Jawa terutama, tetapi sangat sedikit di Sulawesi, Maluku, ya, dan Papua, dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat bahwa ada puskesmas-puskesmas yang sudah tidak layak, ya, rumah sakit infrastruktur yang sudah tidak layak, mesinnya rusak, ya, nggak usah ngomong di Wamena deh, itu saya kasih gambar Wamena. Jakarta aja banyak yang rusak alatnya, ya. Jadi, ya itulah puskesmas kita. Itulah kondisi infrastruktur vaskes-vaskes kita. Kemudian di sini saya tampilkan ada bocah merokok ya. Ya, angka kesehatan kita sangat buruk ya. Misalnya perokok muda kita ratusan ribu orang ya, itu banyak sekali. Kemudian ini ambulans air, ini mengangkut pasien-pasien dari satu pulau ke pulau yang lain ya, di daerah-daerah terpencil. Nah, itu seringkali pasiennya mati di jalan ya, karena butuh 6-7 jam baru dapat RSUD ya.
Mending ada dokternya, nyampe RSUD dokternya lagi nggak ada misalnya ya. Seperti itu ada yang terjadi di daerah-daerah terpencil. Nah ini ya, jadi ini Pulau Lara, teman saya PTT di sini, cuman ada puskesmas, rumah sakit terdekatnya di Saum Laki, itu jauh-jauh banget ya. Jadi itu terdalah tantangan kesehatan nasional kita. Kemudian kita masih menghadapi stunting. Nah ini semua harus terlibat ya, ahli gizi terutama di sini ya, stunting ya, asmat dengan gizi buruk. Kemudian ini adalah ini teman-teman kesehatan masyarakat ya, ini kartu BPJS palsu ya, kemudian puskesmas banyak kekurangan dokter, sistem pelayanan kesehatan yang masih seperti ini, misalnya antrian ya, jadi biasanya kalau di rumah sakit yang rame sekali itu antriannya antrian sendal ya, jadi jam 4:30 pada naruh sendal, naruh map ya, di tempat antrian itu ya, kemudian wah itu sudah 4:30 itu sudah rame ya, rumah sakit di Jakarta ya itu sudah rame sekali rumah sakit rujukan. Kemudian persoalan HIV dan lain sebagainya. Jadi kesehatan, tantangan di bidang kesehatan itu banyak sekali dan kita butuh bekerja sama ya untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Belum lagi tantangan dalam dunia misi ya. Masih begitu banyak orang yang belum percaya di Indonesia ini ya. Kita hidup dengan 200 juta lebih orang di Indonesia belum percaya pada Kristus, belum mendengarkan Injil ya. Dan di sini ada kantong-kantong Kristen, kita juga tahu sendiri bagaimana situasi di sana, ya. Ngomongnya sih Kristen, KTP-nya sih Kristen, tapi sangat tertinggal, ya. Sangat banyak kekerasan, sangat banyak korupsi, ya. Kemudian ada rumah sakit Kristen. Di Indonesia ada 150 kira-kira rumah sakit Kristen. Nah, siapa yang perlu memperjuangkan nasib rumah sakit Kristen di Indonesia? Sekarang lagi heboh rumah sakit Cikini dialihkan ke grupnya Sandiaga Uno dan lain sebagainya ya, itu yang sedang heboh sekali. Nah, siapa yang mau untuk terlibat untuk sungguh-sungguh memperhatikan rumah sakit ini ya, bukan hanya dokter tapi semua juga perlu untuk masuk menggarami ya, pergi ke daerah-daerah, ke Serukam tuh, Daniel lagi di Serukam ya, live dari Serukam. Nah, kita perlu mempedulikan nasib rumah sakit Kristen bukan hanya di Serukam, di Nias. Siapa yang mau pergi ke rumah sakit Yakum Nias itu yang ada di situ ya? Dan rumah sakit yang berada di begitu banyak daerah di Indonesia. Belum lagi suku-suku terabaikan ya. Kita rindu bahwa medis dan kesehatan itu menjadi sarana yang terus dipakai Tuhan untuk pekabaran Injil. Ya, jadi I can do things you cannot. Ya, you can do things I cannot. Together we can do great things. Ya, jadi ada hal yang kita tidak bisa lakukan, tapi kawan kita dari profesi lain bisa lakukan. Ya, jadi kita bisa mencapai banyak hal. Ya, dan bahkan kita berkolaborasi bukan hanya dengan teman-teman medis saja, ya, tapi dengan teman-teman yang lain, teman-teman dari bidang hukum, dari bidang ekonomi, ya, dari bidang-bidang yang lain. Kita juga perlu terus menjaga hubungan baik dengan mereka. Saya pikir tentu selalu ada kebutuhan khusus untuk setiap profesi. Perlulah sekali-sekali farmasi ngumpul sama farmasi, sharing apa sih pergumulan dunia farmasi, ya kan? Dokter sama dokter kumpul, kemudian perawat sama perawat kumpul. Itu juga tetap ada keperluannya, ada kebutuhan pembinaan khusus. Tetapi untuk mengerjakan misi, kita harus bersama-sama. Tidak ada lagi sekat-sekat profesi di dalam misi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini kata-kata yang bagus, together everyone achieves more, ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih Ko Edwin telah memberikan share singkat yang sangat luar biasa untuk kita semua. Nah, setelah kita mendengarkan share singkat dari Ko Edwin, kita akan lanjut ke acara berikutnya, acara sangat spesial. Kira-kira apa ya kakak dan teman-teman? Silakan operator. Kira-kira apa? Setelah share singkat, 3, 2, 1. Iya, sesi talk show. Kali ini sesi talk show kali ini akan dipandu oleh teman saya yang luar biasa. Halo teman saya, siapa yang mandu? Salam, Dit. Shalom, Erik. Aduh, terima kasih ya. Sangat disambut sekali. Oke, terima kasih ya, Dit. Shalom, kakak-kakak dan teman-teman semua. Mengucap syukur ya kalau kita masih boleh ketemu hari ini, dan hari ini acaranya spesial.
untuk ibadah pra-alumni karena nggak seperti ibadah pra-alumni sebelumnya. Hari ini kita akan mengadakan talk show. Yeah. Oke, perkenalkan saya Erik Trianto dari Kedokteran Umum 2019 ya, selaku moderator pada talk show hari ini. Nah, di sini kita sudah kedatangan 5 orang narasumber yang luar biasa. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kakak-kakak sudah berkenan hadir untuk sharing kepada teman-teman di Undip. Nah, supaya lebih akrab, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya untuk kakak-kakak narasumber. Mungkin saya panggil satu-satu, mungkin dari Dr. Yohanes Daniel Dewi Riyadi. Kak Daniel, shalom. Halo, shalom. Apakah kedengaran? Dengaran Kak. Oke, maaf lagi hujan, agak-agak berisik ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Daniel, biasa dipanggil Daniel ya, dari FK Undip, angkatan 2012. Sekarang masih bekerja di Rumah Sakit Krisda Serukam di Kalimantan Barat. Thank you. Terima kasih Kak Daniel. Selanjutnya tadi Kak Edwin mungkin udah perkenalan, tapi bisa perkenalan lagi. Iya, aku alumni FKG UI angkatan 2005, saat ini di Surabaya, lokasinya kerja di klinik utama. Oke, terima kasih Kak Edwin. Selanjutnya ada Kak Widya Natalia Manurung, SGZ. Kak Widya, shalom. Iya, shalom. Perkenalkan, namaku Widya, biasa dipanggil panggil Widya aja. Aku angkatan 2014 Gizi. Sekarang sibukannya baru selesai penugasan khusus Nusantara Sehat Individu, kebetulan dapat tempat sangat terpencil di Toba Samosir kemarin. Makasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada Kak Zipora Basarista Manik, Eskep Nurse. Kak Zipo, shalom Kak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zipora Manik. Biasanya aku dipanggil Zipo. Aku dari Keperawatan Undip 2014. Sekarang kerjanya di RSUI. Terima kasih Kak Zipo. Selanjutnya Ya, yang terakhir ada Kak Liliana Esfarm Memfarm APT. Kak Lili, shalom. Shalom semuanya, salam kenal. Saya Liliana, dipanggil Lili. Saya alumninya Ubaya 2008. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Premier Surabaya. Baik, terima kasih Kak Lili. Oke, karena sudah kenal ya, saya harapkan teman-teman nanti juga seandainya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu bisa langsung tulis di kolom chat. Seandainya nanti masih ada waktu, kita akan tanyakan ke kakak-kakak narasumber gitu ya. Oke, kita langsung mulai untuk sesi talk show-nya ya Kak. Jadi untuk yang pertama mungkin kakak bisa di-sharingkan apa sih yang menjadi tantangan atau pergumulan gitu yang menurut kakak paling sulit dihadapi ketika awal-awal terjun ke dunia profesi. Mungkin bisa diceritakan juga apa sih yang membedakan antara dunia profesi dengan dunia kampus begitu. Mungkin mulai dari Kak Daniel dulu. Ya, terdengar ya? Oke, kalau untuk tantangan ya, buat gambaran mungkin kalau misalnya kita anak FK kan lulus, kalau di Undip tuh dulu ada kompre. Masih ada nggak kompre ya? Ini teman-teman pre-alumni itu udah lulus koas kah atau gimana ya? Yang sekarang? Untuk Jadi, yang sekarang nih belum koas sih Kak, sepertinya. oh, Sebanyak. berarti yang pra-alumni-nya tuh maksudnya Iya, bukan yang esket-esket ya, maksudnya yang belum esket gitu, belum koas juga ya? iya Kak. Kebanyakan yang ikut ya, oke. Jadi maksudnya ke apa namanya ya, nanti akan berbeda juga sih fase-fase dalam kehidupan. Kalau misalnya koas tantangannya beda, terus kompre beda, internship beda, apalagi waktu pas jadi dokter umum gitu, GP beda, dan
selanjutnya gitu kan buat PPDS atau yang lain kayak gitu. Kalau untuk diriku sendiri sih tantangan utamanya sih lebih kepada ini ya, kompetensi gitu. Karena ketika hal pertama ketika waktu pas kita selesai gitu kan ya, setelah beres UKM BPD gitu kan, BPD terus langsung internship, ya diberikan kesempatan setahun gitu sih untuk berpraktek di bawah bimbingan dokter lain. Jadi istilahnya setengah dilepas. Nah itu benar-benar baru ketemu lah pasien yang datang dari IGD gitu kan, benar-benar dia cuma bawa dirinya sendiri dan bawa keluhannya. Nah mau diapain lah itu pasiennya gitu. Jadi kayak itu yang paling tantangan paling berat ya waktu pas awal-awal gitu. Bagaimana semua yang pernah kita pelajari, yang pernah kita praktekkan itu bisa kita benar-benar aplikasikan gitu di setiap pasien-pasien gitu sih. Kalau untuk diriku itu sih. Jadi terus ya benar-benar kelihatan waktu pas ada beberapa pasien-pasien yang kalau misalnya waktu koas nggak pernah ketemu gitu, terus kegawatan-kegawatan kegawatan-kegawatan pasien yang belum pernah benar-benar kita alami gitu ya. Waktu dulu e-ship itu ini berbeda sih tempatnya masing-masing. Kalau pas aku itu kami disuruh jaga langsung ICU gitu, jaga ICU sendiri semalaman gitu kan. Terus benar-benar nggak ada dokter pendampingnya gitu. Dan IGD kalau misalnya pas IGD dulu itu ada dokter IGD pendampingnya satu, tapi kadang-kadang ya ditinggal atau mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Jadi harus benar-benar siap waktu pas ada pasien gitu. Nah itu akan inilah maksud benar-benar kerasa bedanya waktu pas kita mau OSCE kan udah belajar ya. Misalkan OSCE kan anamnesis PF, terus penunjang gitu, terus terapinya apa gitu udah. Ini tapi kalau misalnya waktu pas nanganin pasien langsung itu ya kerasa beda sih. Jadi yang tantangan terberat yang menurutku adalah kompetensi. Kayak gitu sih. Thank you. Oke, terima kasih Kak Daniel. Jadi kalau Kak Daniel tantangannya lebih ke kompetensi. Jadi tentang gimana praktik dari apa yang sudah dipelajari gitu ya Kak. Oke, kita lanjut ke Ko Edwin. Sebetulnya saya pengen jawab yang sama, tapi nanti nggak seru ya kalau sama ya. Jadi memang kompetensi itu benar ya, karena begitu udah dapat pasien dokter gigi pertama, waktu pasien masuk ke ruang klinik dia nggak tahu kan kalau dia tuh jadi pasien pertama gitu. Mungkin kalau pasien tahu dia mundur kali. Tapi ya kan kita harus pede ya, seolah-olah pasien tuh nggak tahu kalau wow kamu tuh pasien pertama gue gitu. Tapi ya kita kan udah koas ya, kita udah sering nanganin pasien juga saat koas ya. Tetapi maksudnya ketika kemudian ini ada pasien bayar ya, kemudian punya keluhan ABC ya, kemudian oke, terbuka di hadapan kamu ya, itu oke, kamu harus melayani dengan baik mungkin dan ya bergantung pada Tuhan dan memang harus kompeten ya. Oke, kompetensi kemudian saya pikir itu memang yang paling awal banget sih itu ya. Beberapa yang lain yang saya juga catat di sini, misalnya kalau tantangan integritas, saya pikir sebetulnya sejak mahasiswa itu sudah ada. Sejak mahasiswa itu dari tingkat 1 kok udah ada tantangan integritas, nyontek, titip absen, segala macam. Jadi kalau misalnya kita bisa sejak mahasiswa, maka dilihat siapa-siapa, ya Anda tetap akan berintegritas, tidak akan memalsukan data, tidak akan memalsukan tanda tangan, atau tidak akan memalsukan segala macam ya, karena memang kita udah terbiasa sejak koas kita juga berintegritas. Jadi saya pikir tantangan integritas ada juga sih perbedaannya, misalnya pas alumni ya tidak ada akuntabilitas ya, apalagi kalau praktek pribadi dokter gigi itu tuh wah itu nggak ada akuntabilitas itu, jadi semau-mau kita lah gitu kan, gitu pasiennya nggak tahu juga gitu, jadi ya tapi bentambalan di gigi itu meskipun pasien yang nggak tahu, meskipun yang lain nggak, tapi kan Tuhan lihat bentuk tambalan Anda, jadi jangan asal-asal gitu. Jadi Tuhan tahu gitu. Jadi kalau biasa ACC-nya sama dosen, ini ACC-nya sama Tuhan gitu. Tuhan juga tahu bagaimana Anda pakai bahan-bahan yang benar, yang baik, yang tidak expired, yang segala macam lah ya. Jadi itu semua kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan ya. Yang berikutnya
Ya, ada sih waktu itu nggak terlalu mengalami karena saya lebih banyak bergumul pada saat koas, tapi istri saya mengalami, yaitu tantangan ketika sudah coba satu tempat kerja, waktu itu dia magang di satu departemen di RSCM, tapi nggak cocok akhirnya setelah setahun magang. Kemudian, aduh gimana ya, mau kemana ya, gitu. Kalau koas atau mahasiswa, itu kalau tidak tahu langkah selanjutnya itu at least bangun pagi itu oke, ya udah, yang penting yang ada di depan mata dulu gitu kan, selesain tugas-tugas, selesain ujian-ujian gitu. Tapi kalau misal alumni terus nggak nyaman, nggak cocok, terus nggak tahu mau kemana, nah itu habis waktu ya. Orang akan stres karena, aduh, saya praktek kok nggak cocok ya jadi dokter gigi, atau saya kok nggak cocok ya dengan kerjaan ini ya. Gitu. Terus kita bingung gitu, kita mau kemana, nggak ada tujuan yang jelas. Nah itu seringkali juga jadi tantangan. Kemudian tantangan berikutnya ini realita hidup ya, income-nya kecil ya. Terus ya, income-nya kecil ya, masih banyak pelayan bela pegang ini, pegang itu gitu ya. Kita masih magang ya, mau nikah lagi gitu kan. Nah, itu biasanya tantangan-tantangan seperti itu dihadapi ya. Jadi perlu irit-irit ya kalau misalnya masih alumni muda ya. Oke, itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Ko Edwin. Ternyata banyak juga ya tantangannya. Aduh. Integritas, nggak cocok juga dengan tempat kerja tadi, terus tentang income, kompetensi juga. Oke, terima kasih Ko. Selanjutnya, mungkin dari Kak Widya, gimana Kak? Tantangannya apa sih yang paling sulit dihadapi? Kalau aku sih setuju sih sama Kak Daniel tentang yang potensi kita, maksudnya kayak ilmu pengetahuan kita gitu kan. Emang itu harus benar-benar dipersiapin dulu kalau misalnya mau masuk kerja. Tapi aku tuh karena kemarin punya pengalaman kerja, satunya aku pernah kerja di rumah sakit, itu tuh bedanya di rumah sakit itu kan ada orang yang udah duluan masuk nih daripada kita. Padahal biasanya tuh gizi itu kan yang lulusan sarjananya kan masih jarang. Jadi banyaknya tuh kan yang lulusan D3 gitu. Jadi kadang tuh aku awal-awal tuh mikir kayak gini, kok kayak berkecil hati gitu karena atasanku itu D3 gitu. Tapi aku mikir lagi kalau ibunya itu udah lebih banyak pengalaman gitu. Jadi aku tuh belajarnya kalau kita itu nggak boleh mandang dari tingkat pendidikan, tapi harus mau dibimbing dan mau belajar lebih gitu. Waktu kerja di rumah sakit itu juga kita dituntut untuk bisa ngambil keputusan-keputusan cepat dan singkat gitu, tanpa kalau kayak kuliah dulu atau misalnya praktek kerja di rumah sakit kan itu kayak barengan sama teman gitu kan, bisa tanya-tanya. Kalau udah kerja tuh punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Jadi kamu harus menentukan suatu keputusan dengan benar gitu. Terus kemarin setelah kerja di rumah sakit, aku kerja lagi di kebetulan dapat yang penugasan khusus Nusantara Sehat, ditempatin di daerah sangat terpencil di Kabupaten Tobasa. Nah, di situ tuh tantangannya beda lagi. Jadi di tempat sangat terpencil itu kan sumber daya manusianya kan sangat-sangat kurang. Di situ kamu dihadapkan dengan kamu harus ngerti dan paham hampir semua program gitu. Jadi nggak hanya program yang kamu pegang aja kayak gizi, karena kayak kamu tuh dianggap sudah sangat luar biasa gitu waktu datang ke situ, dengan sangat pintar lah pokoknya. Jadi mulai dari program A sampai program gizi juga harus tahu gitu. Di situ kita juga dituntut harus mau belajar gitu. Terus waktu di pedalaman itu kan nggak hanya kerja sama lintas profesi, tapi juga sama lintas sektoral. Jadi kita memang harus dituntut juga buat punya komunikasi yang baik gitu. Awal-awalnya sih waktu kerja itu, apalagi waktu kerja ke masyarakat ya, karena kan dianggap baru lulus, terus masih muda banget gitu. Kadang suka kayak nggak didengerin omongnya, kayak alah udahlah baru lulus kok udah sok ngatur-ngatur gitu kan. Nah di situ kita perlu juga buat gimana cara penyampaian kita gitu yang baik ke mereka. Misalnya senior-senior kita itu salah gitu kan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Gimana cara kita ngasih tahu mereka tapi dengan nggak tersinggung gitu. Karena biasanya kita tuh yang masih muda tuh dianggap masih anak-anak. Jadi orang tuh pada nggak percaya kan kita ngomong yang benar gitu. Padahal sebenarnya udah ada upgrade ilmu baru gitu. Terus awalnya sih kalau
kemarin-kemarin waktu kerja itu agak syoknya sama orang-orang, karena dulu kan waktu kuliah kan 4 tahun di Semarang kan teman-temannya kan pada Jawa semua tuh, jadi ngomongnya lembut-lembut, alus-alus gitu kan. Terus tiba aku balik lagi ke tempat asalku di Medan, kaget awalnya dari cara komunikasinya, cara apanya gitu. Itu sih harus perlu adaptasi gitu waktu awal-awal kerja gitu. Oke, cukup Kak. Ya itu aja. Oke. Terima kasih Kak Widya. Tadi Iya, tentang bagaimana mengambil keputusan ya Kak, terus iya. tanggung jawabnya, komunikasinya juga dengan rekan kerja dan masyarakat, gimana beradaptasi gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Kak Zipo. Bagaimana Kak? Sebagian besar udah di-sharing-in semua ya. Yang paling berdampak itu sih sama sih, kompetensi itu kelihatan banget. Karena ketika kalau di keperawatan itu kan kita profesi ya paling terakhir. Dan profesi itu juga masih dalam naungan kampus gitu. Jadi kayak belum legal banget lah kita buat melakukan tindakan-tindakan gitu. Jadi kalau misalnya kita ada suatu masalah atau apa, itu masih tanggung jawabnya kampus. Nah, ketika kita mulai meluncur ke dunia pekerjaan, itu langsung berubah gitu. Itu udah jadi tanggung jawabnya kita sama rumah sakit gitu. Nggak ada di bawah naungan dosen nih, kalau kita salah, oh kita tinggal ngapor ke dosen, atau kalau misalnya kita ada nggak paham, kita curhat ke dosen gitu, udah nggak ada lagi. Nah itu. Jadi itu benar-benar ngefek banget sih, dimana kita harus benar-benar upgrade kompetensi kita ketika kita mulai mempersiapkan diri untuk masuki dunia pekerjaan gitu. Terus adaptasi juga nih ke lingkungan baru. Misalnya terutama di rumah sakit tuh kan pasti juga masih ada senioritas gitu ya. Apalagi kalau misalnya di aku tuh di keperawatan tuh masih kelihatan sih biasanya di kayak misalnya tuh kan kita ada jenjang karir profesi sama D3 ya. Nah, jadi perawat senior itu rata-rata tuh D3, jadi kayak ketika mereka melihat, oh juniornya tuh udah profesi nurse nih, kayak kurang gimana ya, oh kok mereka kok kayak gini ya, kok merasa sok tahu atau merasa kayak lebih pinter kayak gitu, atau mereka juga nggak mau merasa disaingin tuh sama kita kayak gitu. Nah di situ kita belajar adaptasi, gimana kita bisa menghargai mereka, tapi kita juga bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh nggak seperti itu. Kita juga punya ilmu yang udah terupdate, kita juga bisa berkolaborasi nih dengan ilmunya mereka, dengan kompetensinya mereka, dengan kompetensinya kita. Juga sama dengan profesi lain, seperti farmasi, gizi, dan juga dokter gitu. Terus yang ketiga itu mental. Kembali lagi seperti yang di awal tadi, kita benar-benar udah dilepas nih, gujuk-gujuk ketika kita masuk dunia pekerjaan, kita harus siap nih, dengan kasus ini kita harus ngapain, kayak gitu. Nggak ada lagi nanya dosen, nggak ada lagi buka-buka buku nih, tindakan keperawatannya apa ya, atau kita mau ngasih apa ya terapinya gitu, nggak ada lagi. Jadi kita benar-benar harus pede aja gitu sama apa yang udah kita punya. Nah, tapi kita bukan hanya sekadar pede, kita juga harus belajar tanggung jawab di sini. Gimana apa yang kita lakukan itu kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Jadi nggak hanya asal sekedar melakukan, nggak hanya asal sekedar pede, nggak hanya asal sekedar ngomong, tapi juga kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan itu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Zipo. Bisa tadi tensi, terus bagaimana beradaptasi juga dengan kesehatan mental, jawab. Yang terakhir, Kak Lili, bagaimana Kak? Udah dijawab semua gimana ya? Intinya kan semuanya kan kalau dilihat dari tantangan tersulit kalau mau kerja kan memang dari kompetensi kalau memang dilihat dari goal besarnya. Tapi yang core-nya kan kita menaruh teori di dalam prakteknya kita tuh seperti apa. Kalau misalnya kita masih kuliahan kan kita masih bisa salah. Kita ngomong ke dosen, terus oke, untuk mata kuliah ini kamu nilainya C, untuk mata kuliah ini kamu nilainya B, untuk mata kuliah ini nilainya begini. Tapi kan di dunia kerja nggak bisa gitu. Kita nggak bisa, oh saya nggak bisa, saya pergi
tetap pekerjaan itu tetap ada dan memang masalah itu tetap ada. Jadi di dalam dunia kerja tuh tantangan tersulit ya itu kalau dilihat dari bola besar yang bisa tak simpulin tuh menaruh apa namanya, teori sama praktek tuh perlu diselaraskan. Jadi kadang kan kita teori banget, padahal tuh prakteknya nggak bisa kayak gitu. Kayak misalnya teori banget saat ini lonjakan COVID, oh ini kita sudah pengadaannya segini, gini. Tetap aja tuh ada 1-2 hari kosong obat-obatan, hampir menipis, panik semuanya, tiba-tiba ada yang perlu dikerjakan. Jadi pas di tantangan tersulit tuh ya menaruh teori dan praktek. Kita harus lebih kreatif, terus kita harus beradaptasi, kita perlu lihat-lihat sekitar juga, misalnya dokter butuh apa, perawat butuh apa, dan lain-lain juga perlu apa sih, kayak gitu sih yang saya lihatnya untuk tantangan sulitnya yang dialami sih. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Lili. Jadi tentang bagaimana menyelaraskan antara teori sama prakteknya ya, Kak. Terima kasih Kakak atas sharing-nya ya. Tadi kan kita sudah dengar nih. Jadi dari sekian banyak profesi ini ternyata tantangannya juga kurang lebihnya sama, tapi ada juga beberapa yang berbeda. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan dari kakak-kakak semua saat memasuki dunia profesi, khususnya itu untuk membangun kolaborasi dengan sesama tenaga medis yang lain gitu. Mungkin yang pertama dari Kak Widya dulu mungkin. Bagaimana Kak? Jadi yang menjadi tantangannya itu kan beda-beda nih kalau yang gizi ya. Kalau misalnya kamu kerja di rumah sakit dengan kamu terjun ke masyarakat gitu. Kalau misalnya kamu kerja di rumah sakit tuh tantangannya kalau aku pribadi ya, aku tuh kadang suka minder kalau harus tanyain dietnya pasien gitu ke dokter gitu. Karena kadang-kadangnya tuh dokter suka kayak judes gitu kalau ditanyain, kayak sibuk kan di nurse station. Jadi kalau ditanya tuh kadang acuh nggak acuh gitu nanyain kalau aku tanyain gitu. Nah itu sih cuman aku belajar mau nggak mau harus aku tanya kan. Mana tahu tuh pasien ternyata nanti sore ada jadwal operasi, ternyata siang nggak bisa makan lagi gitu kan. Jadi ya pokoknya uh, itu tantangan waktu aku kerja di rumah sakit dulu ya. Jadi kayak aku merasa memang kalau mungkin karena aku masih kemarin tuh kerjanya di daerah Sumatera ya. Memang kalau di Sumatera itu masih kayak gitu. Jadi antara dokter, terus perawat dan ahli gizi itu memang masih agak kurang kompak gitu. Apalagi kalau ahli gizi itu datang ke nurse station tanyain rekam medik pasien gitu kan. Mereka tuh udah nggak enak mukanya gitu. Jadi itu yang jadi tantangan kemarin tuh. Tapi kalau di masyarakat beda lagi. Kalau di masyarakat tuh kalau aku lebih enak kemarin kerja di masyarakat karena kan kerjanya di puskesmas itu tiap hari kan, perawatnya itu tiap hari. Jadi membangun kedekatannya itu lebih enak. Kalau misalnya untuk turun ke lapangan, mengatasin kayak misalnya masalah stunting kan, kalau di masyarakat tuh kan kolaborasinya tuh lebih enak gitu. Jadi beda-beda tantangannya kalau di masyarakat dengan di rumah sakit gitu. Terima kasih Kak Widya tadi agak kurang enak untuk nanya rekam medik ya Kak ya. Iya. Oke, lanjut ke Kak Lili mungkin. Dari Kak Lili gimana Kak? Untuk berkolaborasi apa sih yang menjadi tantangannya antara tenaga medis? Tantangan kolaborasi itu kan ada dari tantangan internalnya farmasi sendiri sama tantangan di luarnya farmasi. Kalau di dalam farmasi sendiri kan memang kita ada jenjangnya dari asisten apoteker, terus ada yang ambil penjurusan di farmasi klinis. Jadi fokus kita beda-beda. Jadi nggak ada namanya farmasi klinis, pokoknya ada obatnya. Kalau nggak ada obatnya saya marahin kamu, kan nggak ada kayak gitu. Atau nggak misalnya, ayo obatnya banyak nih, keluarin obatnya nih, ngomongin sama dokternya supaya pakai aja obat ini, kan nggak ada kayak gitu. Jadi itu tantangan yang internalnya farmasi. Misalnya kalau misalnya yang di luar ngomongin dokter, dok nggak bisa ini antibiotiknya sudah kelamaan, misalnya ngomong sama dokternya, atau nggak ngomong sama gizinya, minta tolong ya diet vitamin
Kak, karena pakai warfarin, misalnya kayak gitu. Jadi kayak interaksi obat makanan, terus ngomong sama perawatnya, nanti kalau tensinya segini, dokternya kan sudah ngomong, ingat-ingat ya kalau misalnya tensinya, kadang tuh kan kalau riwah dari tempatnya perawat, maupun tempatnya dokter, maupun tempatnya ahli gizi ataupun siapapun yang kita ajak ngomong tuh kan kayak apa sih orang ini ngomong, padahal menurut kita tuh kan baik untuk berkolaborasi untuk pasien itu sehat sembuh. Jadi tantangannya kolaborasinya tuh kadang yang tak lihat yang core besarnya tuh egonya orang-orang. Oh aku paling bagus kok untuk mengatur ini, nggak usah kasih masukan apapun. Aku udah paling bagus ini atau enggak males ngomong sama dia, paling saya nggak didengerin. Jadi yang paling besar sih yang tak liatin tantangannya di ego sama komunikasi, mau nggak kita bangun komunikasi itu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Lili. Jadi lebih ke ego masing-masing dan gimana biar mau berkomunikasi saling mendengar gitu ya Kak. Oke, lanjut ke Kak Zipo mungkin. Bagaimana Kak? Kalau dari aku sama sih. Ego yang paling kelihatan banget tuh di antara profesi di rumah sakit tuh egonya. Dimana semuanya tuh merasa paling benar, merasa paling dibutuhkan. Seperti kayak sharingnya Ko Edwin tadi ya. Semuanya merasa paling, oh aku paling dibutuhkan nih dokter. Oh perawat, aku juga nih dokter nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau nggak ada perawat. Farmasi juga seperti itu. Ya itu sih yang paling membuat semuanya tuh jadi kayak bentrok gitu ya. Padahal kita semua tuh saling membutuhkan sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika kita bisa meninggalkan ego kita itu sebenarnya justru membuat profesi kita ini lebih enak gitu. Kita bisa bekerja sama untuk sama-sama merawat pasien kayak gitu. Tujuan kita tuh kan semuanya sama ya untuk ke pasien semuanya. Sebenarnya kayak dokter sama perawat itu saling bergantungan sebenarnya, saling butuh gitu. Dokter butuh perawat buat perawat pasiennya selama 24 jam. Kalau dokter kan ketika visit terus dikasih advice, yang melakukan tuh perawat gitu. Nah, perawat juga butuh si dokter nih buat dosis obatnya, buat tindakan apa nih yang mau dilakukan seperti itu. Sama juga ke gizi, si perawat ini dan juga dokter itu kan nggak spesifik ya membahas dietnya pasien gitu. Tapi yang spesifik mengerti tentang si dietnya pasien itu adalah gizi. Nah, kita juga harus belajar rendah hati lah istilahnya. Oh, yang tahu nih gizi nih, ayo kita konsulinnya ke gizi. Nah, begitu juga dengan obat-obatan di rumah sakit yang sangat paham itu kan tentunya bagian farmasi ya atau apoteker gitu. Kita juga mungkin belajar gitu tahu, tapi nggak sedetail ketika orang apoteker mempelajari itu kan. Jadi kita juga harus berkolaborasi dengan farmasi. Kelihatan banget sih di sekarang di pandemik ini ya, ketika tenaga kesehatan ini udah mulai lemah, udah mulai pada burn out ya, pada banyak yang positif gitu. Terus bukan hanya dari perawat atau dokter, tapi farmasinya juga nih di rumah sakit aku tuh farmasinya lagi bener-bener kekurangan orang banget. Terus kita mulai ngerasa, oh iya ya, ketika farmasi kekurangan orang kita bener-bener ngerasa ya, kita kayak oh butuh farmasi nih, selama ini kayak, aduh farmasi kok rewel banget ya, farmasi kok gini banget ya, tapi ketika mereka udah mulai ini, kita mulai ngerasa nih kehilangan, seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya kita tuh saling membutuhkan satu dengan yang lain, cuman selama ini kayak kita merasa bangga aja dengan profesi kita masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zipo. Jadi lebih ke kurang menyadari kalau saling butuhkan gitu ya Kak antar sesama tenaga medis, merawat pasien. Oke, Iya. kita lanjut mungkin ke Kak Daniel. Gimana Kak sebagai seorang dokter, apa sih yang menjadi tantangannya untuk kolaborasi dengan tenaga medis yang lain? Ya, sebelum kolaborasi, hal yang pertama harus kita tahu adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing sih. Jadi ketika sudah tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing, nah itu akan ada irisan-irisannya gitu. Nah, itu yang bisa dilihat gitu. Nah, ada tugas dan tanggung jawab, terus ada kewenangan klinis gitu. Kalau ada kewenangan klinis gitu kan. Jadi berapa misalnya dokter, ada dokter umumnya, ada dokter spesialisnya gitu. Kalau misalnya spesialis, ya tugasnya seperti apa, dokter umumnya kewenangan klinisnya di bawahnya gitu. Terus tadi yang dibilang ada asisten apoteker, terus ada
karu-karu gitu ke kepala ruangan, tugasnya juga beda sama perawat-perawat yang di bawahnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk pengalamanku ya gitu ya, kalau dari kami nih dia kan di rumah sakit misi ya. Rumah sakit misi berarti maksudnya memang sudah paham kalau misalnya pasien-pasien yang datang itu memang menginginkan kesembuhan dan adalah tugas kami untuk mengabarkan kabar baik gitu dan juga memberikan pelayanan yang terbaik supaya pada akhirnya mereka sembuh kayak gitu. Nah, ada banyak hal-hal yang sebenarnya mungkin out of boundaries gitu loh. Jadi kayak sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawab dia gitu, tapi karena memang sangat dibutuhkan gitu, itu akhirnya harus bisa merelakan ego untuk mengerjakannya gitu. Itu akan ada banyak kejadian seperti itu gitu. Kayak misalnya waktu pas kejadian di IGD gitu kan, pas lagi jaga IGD, ada datang pasien dengan saturasinya turun gitu, saturasinya turun, akhirnya pasang oksigen, pasang yang lain gitu, dan waktu pas udah pakai NRM 15 LPM nggak naik-naik gitu kan, dia nggak naik-naik, sementara di ICU 1 kalau di kami ya ada ICU isolasi itu memang tersedia ventilator gitu, tapi kan dia nggak bisa ujuk-ujuk langsung dibawa ke ventilator kan, akhirnya lakukanlah intubasi gitu, lakukan pemasangan jalan napas gitu kan, ETT endotracheal tube, terus pasien banyak gitu, sementara perawat cuma 2. Akhirnya ya tadi aku sebagai kepala tim yang di IGD langsung telepon Salbidan gitu. Kebetulan cuma pasiennya ada berapa sih, tapi mereka ada beberapa petugas tambahan lah gitu. Jadi meminta bantuan dari teman-teman yang lain gitu. Akhirnya datang dan begging sampai akhirnya bisa terpasang ke ventilator itu ganti-gantian kayak gitu. Nah, itu yang apa ya, kesulitan-kesulitan yang memang harus dihadapi dan gimana kita bisa tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dan bagaimana pada akhirnya kalau misalnya itu tuh melampaui tugas dan tanggung jawab mereka gitu, gimana caranya minta tolong ke mereka supaya pada akhirnya pasien dapat terbantu gitu. Ada satu contoh kasus juga waktu pas kayak misalnya remdesivir gitu. Remdesivir kan mungkin ya teman-teman udah pada familiar dengan obat ini ya, obat buat COVID untuk pneumonia konfirmasi derajat berat gitu kan untuk 10 hari pertama bagus dikasih remdesivir. Pas aku jaga itu kebetulan pertama kali kami pakai remdesivir, nah itu kan bingung kan cara makainya gitu. Ya udahlah harus telepon teman-teman farmasi gitu, bener-bener apa, banyak pasien juga kan, pasien di Bangsal terus ada banyak cara pakainya gitu. Akhirnya ya benar-benar harus tanya gimana cara pasangnya gitu kan, kayak harus dikasih stereo water dulu 19 cc sampai 20 cc terus baru dimasukin ke NS gitu-gitulah. Jadi benar-benar apa ya, banyak hal yang kita menjadi tantangan kalau buat berkolaborasi gitu. Ya puji Tuhan sih kalau misalnya kita tahu tugas dan tanggung jawab kita seperti apa dan relasi interpersonal maksudnya di luar kerjaan juga gitu ya. Di luar kerjaan juga baik, itu maksudnya itu bisa menolong kita untuk mengerjakan tujuan gitu sampai mencapai tujuan untuk penanganan pasien yang lebih baik kayak gitu sih. Ya, thank you. Baik, terima kasih Kak Daniel. Jadi lebih ke gimana saling menyadari tugas dan tanggung jawabnya serta kewenangannya gitu ya Kak. Yang terakhir dari Kohedwin, gimana? Untuk berkolaborasi tantangannya apa nih sebagai seorang dokter gigi? Ya, secara umum sama ya, sama semua yang udah disampaikan tadi. Teman-teman, saya pengen sharing satu hal. Di rumah sakit itu, baik poli maupun rawat inap, terutama poli juga lah ya kalau pasien banyak, itu pressure sangat tinggi. Kita dituntut untuk bekerja dalam pressure yang tinggi. Dok, ini nanti pasiennya masih ada sekian lagi, dok, ini loh rekam medisnya mana, kok belum datang? Wah, itu suasana tuh sudah memanas gitu ya. Suasana sudah memanas. Nah, apa yang terjadi kalau suasana sudah memanas seperti itu ya? Banyak yang bikin ulah segala macam gitu. Kita juga jadi panas biasanya. Nah, bagaimana kita sebagai tenaga medis Kristen itu bisa tetap dipenuhi Roh Kudus, bisa tetap sabar. Gimana ya? Itu nggak gampang, teman-teman ya. Saya juga jatuh, teman-teman. Waktu saya di poli gitu, saya juga jatuh. Kadang-kadang habis marah nyesek. Gimana sih katanya orang pelayanan, mimpin KTB, bawa firman segala macam, marah juga gitu. Tapi kemudian kita nyesel ya maksudnya. Tapi memang teman-teman kita mesti terus-menerus mengingatkan diri kita ya. Makanya
teman-teman ada satu ayat yang buat berelasi itu bagi saya tuh penting banget. Efesus 4 ayat 2. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, ada satu kata di ayat ini yang bikin repot. Apa kata yang bikin repot dalam ayat ini? Kata yang bikin repot adalah selalu. Saya ulang ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, coba sebelum Poli dibaca dulu ayat ini. Jadi, teman-teman, ini nanti real banget ya, teman-teman ya, karena kita akan cenderung untuk marah-marah gitu. Marah sama profesi lain, marah sama teman sejawat, marah sama senior dalam hati, menggerutu, dan lain sebagainya ya. Jadi memang tantangan untuk sabar, rendah hati, dan lemah lembut itu betul-betul nyata ya. Jadi kenapa saya suka banget ayat ini? Karena ayat ini sangat real untuk suasana life pressure yang sangat tinggi di dalam rumah sakit dan suasana kerja seperti itu ya. Jadi itu aja saya pikir tambahan dari saya. Jadi kita perlu mengingatkan terus diri kita mengenai 3 hal ini: rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Insya Allah, kalau misalnya kita mengingat ayat ini dengan baik, kita bisa kolaborasi juga baik ya, karena saya pikir semangatnya harus Christ-likeness, jadi keserupaan dengan Kristus. Jadi bayangin kalau Yesus Kristus yang jadi dokter di Poli itu, gitu. Saya pernah ngalami misalnya, oke, saya udah tulis di nurse station di borangnya gitu ya, terus besoknya saya visit lagi, pasiennya kandidiasis oral. Gimana Pak, udah dapat nih statin? Belum dapat. Waduh, itu udah naik darah ya sebetulnya, udah naik darah. Ini salah siapa nih? Salah perawatnya, salah apotekernya, atau obatnya habis, atau apa saya udah, atau nggak diedukasi, atau apa gitu ya. Tapi oke, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Oke, yuk kita cari masalahnya di mana. Oke, atau nggak perlu juga dicari kenapa belum dapat ya, nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Ya udah, Mbak, atau misalnya sus ini belum dapat, bisa nggak ya hari ini diusahain. Habis itu ya kamu coba make sure gitu, kamu ya mungkin pulang lebih lama segala macam, kamu pastikan sampai mungkin jadi nambah ekstra 1 jam, tapi kamu memastikan sampai pasien itu netesin statinnya di dalam mulutnya. Jadi kayak oke, aku memastikan sampai ini bisa berjalan hari ini sehingga pasien dapat obat. Misalnya seperti itu ya. Di situ sebenarnya pengorbanan kita gitu ya. Karakter Kristus melalui pengorbanan-pengorbanan kita itu akan jadi berkat, itu akan berbicara gitu. Jadi bukan dalam bentuk ini gimana sih, tapi kita di situ nunggu. Kita diam nunggu di situ. Orang juga akhirnya jadi wah gila ini dokternya nungguin, nggak enak nih jadinya nih kan. Ya udah, tapi itu cara kita untuk tegas tapi tetap rendah hati, lemah lembut, dan sabar gitu. Jadi ya you have to mengingat itu setiap waktu. Thank you. Terima kasih Pak Edwin. Erik, aku tambahin dikit dong. Oke, boleh Kak. Jadi kan dari tadi kan pembicaranya kan kebanyakan kan ngomongin yang di rumah sakit ya. Jadi tadi aku lupa tuh kalau di masyarakat, di puskesmas, kolaborasinya itu tuh ada ujiannya. Jadi ujiannya itu adalah integritas. Gimana kita sebagai kaum medis kan kalau di pemerintahan tuh kan akan bersangkutan dengan uang dan pertanggungjawaban gitu kan. Jadi kolaborasinya itu adalah tantangannya kamu berkolaborasi dengan tenaga medis lain, tapi harus tetap berintegritas. Misalnya kan kalau di pemerintahan kan menjalankan satu program yang dia nggak cuma gizi gitu kan, misalnya kerjasama sama dokter, sama perawat gitu kan. Gimana kamu tetap berintegritas adalah ketika teman kamu nggak pergi menjalankan kegiatan ini, tapi kamu pergi, tapi nama mereka harus tetap ikut untuk dilaporkan pergi gitu. Jadi tantangannya itu adalah kamu tetap menjaga integritas kamu. Jadi jangan bohong-bohong, apalagi masalah dana gitu kalau di pemerintahan. Tadi aku lupa itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Widya. Oke, jadi tadi dari kelima pembicara kita udah tahu lah ya kurang lebih kira-kira tantangannya apa, dari ego, pressure, tanggung jawab, tugasnya gimana, integritasnya gimana, untuk lemah lembut, rendah hati, sabar tadi. Kita lanjut, mungkin bisa share screen lagi untuk teman-teman dari panitia. Untuk pertanyaan ketiga, nah tadi kan sudah banyak tuh tantangan yang sudah di-sharing. Kira-kira dari kakak-kakak
ada tips nggak sih gimana cara kakak-kakak itu menghadapi setiap tantangan yang ada gitu? Mungkin dari Kak Daniel dulu, gimana Kak? Tipsnya ya, maksudnya kalau misalnya buat kolaborasi sama yang lain gitu ya. Yang pertama adalah bangun relasi sama mereka sih gitu. Jadi kalau misalnya relasi interpersonal kita kurang baik gitu, mau tugas dan tanggung jawab dijabarkan banyak juga, maksudnya mungkin mereka juga nggak enak gitu mengerjakannya gitu. Jadi kayak bangun relasi sama mereka, dan pasti akan ada banyak ini sih gesekan, dan apa ya, ada banyak tipe-tipe orang gitu. Kita juga mesti tahu yang mana yang bisa kita ajak kerja sama gitu. Kalau bisa bagian ini ngomong ke sini, kalau bagian ini ngomong ke sini kayak gitu. Itu yang pertama untuk bangun relasi sama mereka. Terus yang kedua ya libatkan tadi, yang kedua tetap apa namanya, selalu berpikir itu untuk kepentingan pasien sih. Kalau dalam konteks rumah sakit gitu ya. Maksudnya kalau misalnya pada akhirnya kita harus ekstra kerja keras, harus ngobrol ke orang, harus istilahnya kayak langsung koordinasi banyak orang gitu. Kayak contohnya gitu, kayak misalnya ini dulu gitu ya. Dulu waktu kalau misalnya ada pasien henti jantung gitu kan, kalau sesuai dengan ATLS gitu kan, itu harus ambil defibrilator ya, harus ambil untuk lihat irama jantungnya gitu kan ya. Itu akan makan banyak apa ya, makan banyak tenaga juga, minta orang untuk ngambil entah di mana gitu kan, entah di ruangan lain gitu. Terus atau kita bisa milih cuma untuk ya udah yang penting RJP aja, pijat jantung aja gitu. Istilahnya pijat jantung apa ya, pijat jantung untuk yang penting sudah dilihat oleh keluarga pasien, sudah berusaha kayak gitu. Atau benar-benar ambil semuanya sesuai dengan ATLS yang baik, benar-benar dilihat irama jantungnya apakah bisa diberikan pijat jantung apa enggak kayak gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita mikir itu buat pasien ya tadi, kita ya apa ya, akan lebih berani gitu untuk apa ya, minta tolong sama orang lain, sama perawat-perawat untuk apa namanya, untuk mencapai tujuan untuk kepentingan pasien kayak gitu sih. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniel. Jadi gimana untuk membangun relasi dan juga menyatukan pandangan untuk berpikir segala sesuatunya itu untuk kepentingan pasien. Baik. Selanjutnya dari Kak Zipo. Gimana Kak? Untuk yang ada dalam kolaborasi, ada trik-triknya gitu. Kalau dari aku sih, cara menghadapinya, basicnya itu pertama ya rendah hati sih. Kembali lagi ke kita, gimana kita bisa menghargai rekan kerja kita, terus juga kita menghargai pasien kita, menghargai keluarga pasien kita. Intinya kita menghargai setiap orang yang ada di lingkungan kita. Justru itu bahkan membuat kita bisa semakin lebih enak gitu melakukan tindakan, berkolaborasi, dan juga menerima masukan dan mengutarakan pendapat gitu. Terus yang kedua itu kita perlu meng-upgrade nih knowledge-nya kita. Jadi bukan hanya sekedar kita rendah hati aja, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita juga harus upgrade selalu nih knowledge-nya kita supaya ketika kita belajar untuk ayo nih kita kolaborasi, tapi sebenarnya kita nggak punya apa-apa, itu kan kayak useless juga ya. Tuh, jadi ya kita tunjukkan juga nih, oh dari kompetensinya aku punya ini nih yang terbaru nih, ada ilmu ini, itu segala macam seperti itu. Dan selanjutnya harus ada action-nya juga. Banyak orang yang ketika dia mempunyai ilmu banyak, tapi dia hanya diem doang, itu juga useless juga. Gitu. Jadi kita harus berani mengutarakan pendapat kita, tentunya pendapat yang benar, seperti itu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Zipo. Jadi tentang gimana kita rendah hati, bad knowledge, ya. Kita ke Kak Lili. Dari Kak Lili gimana Kak? Cara hadapi untuk kolaborasinya biar bagus ya. Ya. Itu biasanya kan sekarang ini kan jenjangku kan farmasi klinis. Jadi farmasi klinis itu kan yang melihat kondisinya pasien sama cek obat-obatan. Nah, kalau dikasih tips sama dosenku,
kamu tuh farmasi klinis, dokter tuh akan lebih respect kalau kamu liatin pasiennya daripada kamu liatin MR, terus atau liatin resep, terus ngomongin, dok, ini resepnya salah, itu kelasnya apoteker. Jadi kalau misalnya memang mau kolaborasi ya tunjukkan actionnya, pergi ke pasien. Tapi itu dari dosenku yang bercerita. Kalau pengalaman biasanya kalau sudah mulai ketemu nih kok kolaborasinya sulit ya, ketemu ini orang sulit sekali, mau dari profesi apapun, misalnya dari dokter, dari perawat, atau dari siapapun, itu kadang aku doa dulu sih. Jadi aku minta Tuhan tuh, apa yang kira-kira harus aku lakukan? Apa jawabanku salah? Atau misalnya pendekatanku yang keliru, atau apa yang keliru, biasanya aku sih doa. Terus dari doa tuh aku coba dengarkan Tuhan tuh maunya apa. Terus aku liatin sekelilingku, kira-kira arahnya nih enaknya kemana. Jadi ya minta pertolongan Tuhan sih biasanya untuk cara menghadapinya. Sama coba komunikasi lagi sama orang yang memang kita mau ajak kolaborasi. Seperti itu sih biasanya diriku. Baik, terima kasih Kak Lili. Menunjukkan action ya, doa juga. Oke, kita lanjut ke Ko Hedwin mungkin. Gimana Ko? Kalau untuk kolaborasi? Saya memberikan agak sisi lain lagi, yang lain semuanya sama ya, saya sangat mendukung untuk konteks-konteks rumah sakit, tapi di luar konteks rumah sakit, saya juga mendorong teman-teman juga untuk bisa bergaul sebanyak-banyaknya dengan alumni-alumni, sebetulnya juga bukan hanya Kristen ya, jadi semua alumni Kristen medis, alumni Kristen non-medis, misalnya di Perkantas, ya, kita ikut camp-camp yang lain, bukan cuma camp medis doang, camp yang lain juga gitu. Kemudian kita juga bergaul juga dengan yang non-Kristen, yang juga menekuni profesi-profesi yang beragam, ya. Jadi saya pikir saya orang yang senang networking itu, dan semakin banyak kita kenalan di berbagai lokasi, berbagai tempat itu sangat enak gitu. Karena akhirnya kolaborasi di luar rumah sakit pun jadi enak. Misalnya waktu itu obat, saya kesel karena di Indonesia itu dexamethasone elixir itu mesti digerus-gerus gitu ya. Jadi kita belum ada tuh sediaan dexamethasone elixir. Nah, waktu itu kebetulan pas saya lagi berteman sama orang farmasi yang kerja di pabrik gitu, dari PMK yang lain gitu, farmasi di kampus yang lain gitu. Nah, jadi kita ngobrol gitu, gimana ya bro ya caranya supaya Indonesia bisa bikin obat ini. Nah, itu contoh-contoh ya bahwa kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak Tuhan di profesi-profesi serupa gitu, di bidang-bidang ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa aktif di kegiatan-kegiatan pelayanan yang lintas kampus, kemudian punya teman-teman di daerah lain dari berbagai profesi, wah itu saya pikir enak banget ya. Network kita jadi luas, dan untuk berbagai urusan kita tinggal sejauh WA doang gitu seringkali. Kalau misalnya kita punya relasi yang dekat dengan mereka, aku punya kenalan apoteker-apoteker di Surabaya ya, selain Lili juga, bro, kalau obat yang ini di apotek-apotek Surabaya gimana sekarang? Wah udah habis kok. Wah jadi ternyata aku mesti cari analgesik oral yang lain karena obat itu udah habis semua di pasaran. Nah, kayak gitu-gitu kan tinggal sejauh WA sebetulnya kalau kita bisa banyak kenalan di berbagai bidang. Thank you. Oke, terima kasih Ko Hedwin. Jadi gimana caranya supaya bisa bergaul dengan teman-teman yang lain agar apapun yang dibutuhkan tinggal sejauh WA ya Ko. Oke, yang terakhir dari Kak Widya, gimana? Ya, kalau aku setuju tadi sama teman-teman yang lain kan, membangun hubungan berrelasi dengan baik itu kan, dengan lintas profesi. Nah, kalau aku tuh contoh konkretnya nih, membangun hubungan relasi dengan baik, apalagi dengan, memang kalau udah datang ke nurse station itu memang bener, pressure-nya tinggi banget, hawanya udah beda-beda tuh. Jadi biasanya biar nggak bolak-balik nanya, dan mungkin biar si dokter ini pun nggak bolak-balik ngejelasin ya di nurse station, aku biasanya contohnya tuh membangun kedekatan dengan dokternya itu datang visit pasien bersamaan dengan dokter gitu, atau bersamaan dengan bagian farmasi klinisnya gitu. Jadi kita bisa dengar tuh kira-kira dokter ini tuh kasih penjelasannya, kasih dietnya mungkin ke depannya apa gitu. Terus dengan kayak gitu kan semakin sering dilihat, jadi semakin familiar kan dokternya atau farmasinya sama kita. Jadi kadang-kadang kita malah diikut sertakan waktu
dia visit pasien itu malah dokternya bilang kayak gini, "Iya gimana ahli gizinya, ada tambahan?" Gitu. Jadi kalau aku tuh biasanya gitu, ngikut-ngikut dari belakang kalau dokternya visit gitu. Terus benar kayak tadi kata Jipo, harus upgrade ilmu. Jadi ketika kita ditanya sama dokternya, "Ahli gizi kamu mau kasih diet apa?" Jangan malah bengong, malah diem. Besok-besok kita nggak diajakin lagi gitu. Jadi harus berani jawab, "Oh gini dok, saya sarankan untuk diet ini ya dok, karena sepertinya udah boleh makan," gitu kan. Misalnya mengganti sonde dengan makan nasi biasa gitu. Jadi harus berani dengan melihat pasiennya juga gitu. Bener, update ilmu juga penting gitu kalau aku. Oke, terima kasih Kak Widya. Jadi bisa diajakin visit bareng ya Kak ya, supaya ada kedekatan dan dilibatkan juga dalam menangani pasien. Oke, luar biasa sekali dari kakak-kakak. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi mungkin di pertanyaan keempat ya. Iya, dari kakak-kakak nih, sebelumnya pernah nggak sih ada pengalaman yang berkesan selama ya berkolaborasi gitu, sama-sama menangani pasien atau dalam hal lain mungkin dengan profesi tenaga medis yang lain? Mungkin dari siapa dulu ya? Kak Zipo deh, gimana Kak? Kalau dari aku pengalaman berkolaborasi banyak ya sejauh ini, karena setiap hari gitu bertemu. Tapi yang paling berkesan itu apa ya, ketika ini, kan aku di ICU ya, sebenarnya itu yang berhak untuk mendampingi si DPJP anestesinya buat intubasi itu adalah GP ya. Tapi karena kondisi sekarang ini kan tenaga tuh benar-benar lagi kurang, terus juga, kita tuh masuk ke dan aku lagi di Covid, jadi kalau kita masuk ke red zone itu tuh nggak blek semua masuk, tapi kayak ganti-gantian gitu, otomatis di saat ada tindakan yang urgent juga orang-orang itu tuh yang ketika yang di dalam tuh cuma 2 orang, ya udah berarti itu yang harus melakukan tindakan itu, nah gitu. Nah, yang seharusnya mendampingi si dokter ini adalah si GP, tapi ketika GP-nya ini belum masuk, tapi kondisinya ini urgent, nah jadi, eee, kita sebagai perawat juga bisa gitu berkolaborasi dengan dokter, karena juga, walaupun sebenarnya bukan ranahnya kita, tapi kita juga mempelajari gitu, sedikit banyak tentang intubasi, tentang gimana kita mau pasang ventilator gitu kan. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi nih dengan DPJP-nya untuk membantu, intubasi gitu. Kita harus tahu obat yang mau dimasukin apa aja, terus dosisnya berapa aja gitu. Itu sih pengalaman yang, paling berkesan gitu karena, menurut aku sebenarnya itu, bukan tugasnya kita, tapi karena kondisinya memang mendesak dan dibutuhkan, jadi kayak kita, ya udah apa salahnya di saat ini kita juga harus bisa berkolaborasi, nggak harus kayak, "Oh itu kan tugasnya GP, udah tunggu GP aja," gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Tapi kan di di satu sisi juga, si DPJP-nya juga harus mendampingi si perawatnya gitu. Dan yang aku amaze-nya adalah gimana dokter bisa benar-benar trust gitu loh sama perawat, dan perawatnya juga jadi pede gitu ketika si dokternya tuh trust-nya, sama kita gitu. Terus ketika, family meeting juga ketika kita ketemu keluarga itu yang bertemu keluarga bukan hanya dokter aja gitu, tapi seluruh bagian yang benar-benar merawat si pasien ini di ICU. Baik itu si DPJP, si GP-nya, si perawat yang megang, dan juga si PN-nya, dan juga si kepala ruangannya, dan juga si farmasinya, dokter gizinya itu juga turut hadir pada family meeting itu. Karena benar-benar kayak yang dikatain sama dokter DPJP-nya aku tuh, yang megang pasien ini tuh bukan dokter doang. Jadi semuanya itu ikut bertindak dalam memegang pasien ini sampai sembuhnya pasien ini gitu. Jadi benar-benar ketika family meeting itu semuanya harus diikut sertakan. Karena ketika 24 jam pasien di rumah sakit itu tuh dokter nggak semuanya tahu kan tindakan apa yang dilakukan. Yang tahu dari perawatan itu si perawat, yang tahu dietnya dimasukkan itu apa si gizi, dan tahu obat-obatannya itu si farmasi seperti itu. Jadi yang paling berkesan ya itu sih, ketika kita benar-benar bisa trust dengan rekan kerja kita. Oke, terima kasih Kak Zipo. Jadi tentang gimana bisa dapat trust dari rekan kerja ya Kak, untuk melakukan tugas-tugas yang dalam keadaan urgent.
Oke. Selanjutnya dari Ko Hedwin mungkin. Ada pengalaman nggak Ko yang pesan gitu selama berkolaborasi? Oke, saya keluar rumah sakit lagi ya, biar nanti lebih kaya ya. Saya menikmati banget mission trip, teman-teman. Mission trip itu semuanya main. Dokternya konsultasi, kita buka berapa meja. Tapi tentu ini pandemi udah agak sulit ya. Dokter gigi, wah itu biasanya mejanya lebih dikit, pasiennya lebih dikit, karena nyabut dari pagi sampai siang itu, waduh, yang kita cabut udah berapa orang nggak tahu ya. Terus habis itu tim farmasi juga memberikan apa namanya penyuluhan segala macam ya. Nah itu biasanya satu pasien itu kalau misalnya bisa didoakan berkali-kali ya. Ke dokter didoakan, dokter gigi sebelum cabut didoakan lagi, ke farmasi juga didoakan lagi gitu. Kemudian ada penginjilnya. Jadi itu menurut saya berkesan banget ya perjalanan misi bersama-sama dengan teman-teman dari berbagai profesi, termasuk perawat dan gizi juga. Tentu yang apa namanya, kemudian kolaborasi dalam pelayanan, ya. Kolaborasi dalam pelayanan itu juga sangat sangat menarik ya. Kalau kita kan punya YouTube Sintas ya di Perkantas Medis ya, pelayanan medis Perkantas. Itu ahli gizi juga kita undang untuk bicara segala macam. Tapi perawat belum nih, kita mesti undang perawat juga ya. Nanti kita mesti jadwalkan ya. Kemudian apa namanya? Jadi untuk mengedukasi. Kemudian kita ada pelayanan di Perkantas ini Task Force COVID-19 gitu. Untuk mencari bed kosong. Nah, itulah dia kenalan-kenalan di berbagai rumah sakit itu, baik perawat, baik farmasi, itu ya itulah Lili udah sering kita tanyain, Li ada bed kosong nggak di Premier? Ada pasien COVID mau masuk, seperti itu. Kemudian di Jakarta malah kita udah punya satu grup WA, isinya sekitar 30 orang perawat dan dokter dari berbagai rumah sakit. Untuk betul-betul kita kalau ada bed kosong bukan untuk menyalak antrian ya, tapi untuk mencari rumah sakit dengan antrian paling sedikit. Seperti itu. Jadi luar biasa, kolaborasi itu luas sekali, bukan hanya di dalam rumah sakit, tapi juga di luar rumah sakit. Bahkan teman-teman ada satu PMK, mereka punya desa binaan ya di Unsrat. Mereka punya desa binaan, itu semua mengeroyoki desa binaan itu dengan berbagai hal yang mereka punya, yang teknik, yang ekonomi, ya dengan pemberdayaan ekonomi, ngajarin, ada yang perikanan, ngajarin mancing, yang dokter periksa kesehatan, yang FKM ngapain, wah itu betul-betul kolaborasi seluruh bidang-bidang ilmu yang ada di situ, dan kemudian mereka melayani satu desa binaan. Akhirnya banyak yang terima Tuhan Yesus, banyak yang kemudian mengalami misi Allah di situ ya, jadi ada gereja rumah dan lain sebagainya. Nah itu lagi-lagi kolaborasi di luar rumah sakit ya dalam pelayanan. Ini yang kolaborasi rumah sakitnya biar teman-teman yang lain tadi saya udah banyak tercover. Thank you. Oke, terima kasih Ko. Jadi ternyata bisa berkolaborasi bukan cuma di pelayanan medis di rumah sakit ya, tapi di pelayanan itu juga kita bisa berkolaborasi bahkan bukan cuma dari tenaga medis tapi di luar itu juga. Oke. Selanjutnya dari Kak Daniel, gimana Kak? Ada pengalaman yang berkesan nggak? Kalau dari buat merawat pasien yang banyak ya Mas yang melibatkan tenaga medis lain juga. Tapi kayak salah satu contohnya tuh lebih ke PI sih, Pekebaran Injilnya. Kalau buat di Serukam itu memang ada tim Pekebaran Injilnya kan, jadi memang dari evangelisnya. Jadi biasanya kami di hari Kamis itu ada doa pagi, itu mendoakan sharing, jadi ada GP-GP-nya kan, GP bangsal anak, bangsal bedah, terus yang pasien interna, dia akan sharing kondisi pasien-pasiennya gitu, apakah misalnya masih muslim gitu, apakah sudah terbuka gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman sudah mungkin ada yang sudah sering ya, maksudnya kayak buat belajar sel lain gitu kan, selain training kan sudah, oh ini sudah mulai terbuka, ini sudah sampai ke tahap mana kayak gitu. Jadi kayak di-sharingkan terus gitu. Sampai ya harusnya ada, ya puji Tuhan, harusnya ada buahnya gitu, ada beberapa orang yang pada akhirnya bisa dibaptis gitu, karena tadi dokternya sharing kondisinya, terus karu-karunya juga paham gitu. Di sini kalau misalnya karu-karunya tuh salah satu penilaian buat mereka naik pangkat adalah harus mendoakan pasien gitu. Jadi kayak apa namanya, bukan dipaksa juga sih ya maksudnya, tapi kan memang itu jadi penilaian gitu, apakah perawat-perawatnya benar-benar menghidupi visi misi dari rumah sakit kayak gitu. Itu hal yang baik sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang sudah akhirnya terbuka gitu, akhirnya mau dibaptis, ada yang apa ya, sampai pada akhir-akhirnya juga tetap akhirnya sebenarnya
akan lebih baik dan lebih bagus kalau misalnya dia dirawat di rumah sakit lain gitu. Tapi karena Serukam agak terpencil dan terbatas gitu ya, dan tapi dia memilih akhirnya meninggal di rumah sakit Serukam. Kayak gitu sih, ada banyak cerita yang seperti itu. Kayak gitu. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Daniel. Karena mengingat waktu, langsung saja ya. Kita lanjut, Kak Widya. Gimana, Kak? Kalau aku tuh kolaborasinya, aku cerita waktu yang ke masyarakat ya, karena waktu kerja di rumah sakit itu nggak terlalu lama, tapi kemarin memang waktu penugasan khusus itu kan Nusantara saya itu 2 tahun ya di tempat terpencil. Jadi kolaborasi di tempat terpencil itu menurut aku selain berkolaborasi, tapi kita juga menambah ilmu sendiri gitu. Jadi kayak dulu tuh aku pernah ada masyarakat, ibu hamil, dia dengan keadaan kek, jadi sangat kurus gitu kan. Terus ibu hamil ini waktu didatangin posyandu, udah sering batuk-batuk gitu, tapi nggak pernah mau aku ajakin ke puskesmas. Akhirnya aku visit lah dia dengan si dokter dari puskesmas. Sama kerjasama juga sama ada analis gitu. Ternyata si ibu hamil ini sudah dia kek, ibunya juga pendek juga, ternyata dia ada TB paru gitu. Nah, kan sebagai ahli gizi aku nggak bisa menyelesaikan itu sendiri ya, karena pasti dia selama kehamilan akan minum obat TB paru kan, dan bahkan ada muncul gejala-gejala yang mungkin akan mengganggu kehamilan. Gitu. Jadi kemarin itu gimana aku selama dia hamil itu, selama 9 bulan itu tetap mengawasi bersama dengan dokternya gitu. Terus selain itu juga di tempat sangat terpencil itu kan SDM-nya sangat-sangat kurang ya. Dan juga kemarin tuh aku dapatnya puskesmas di tempat sangat terpencil tapi rawat inap. Jadi dia ada jam-jam malamnya kita harus jaga malam gitu. Kadang jaga malamnya sama perawat, kadang bidan, sama dokter gitu. Sering banget itu malam-malam udah jam-jamnya enak tidur ya, ada aja gitu datang pasien yang kecelakaan gitu kan. Jadi kadang tuh jaganya cuma berdua sama dokter kan, gak ada perawat. Aku bantuin nge-hacking, bantuin masukin obat bius ke dalam ke dalam suntik gitu. Jadi kolaborasinya tuh di situ, saling membantu gitu. Sampai tuh aku kemarin tuh kolaborasinya sama bidan membantu melahirkan gitu kan. Seorang ahli gizi bantu melahirkan gitu. Tapi dengan begitu tuh senangnya itu adalah program-program yang nggak tercapai sebelum aku datang tuh akhirnya tercapai. Jadi misalnya nih kalau bantu melahirkan tuh kan setelah melahirkan kan 1x24 jam harus minum vitamin A nih. Nah, programnya jadi tercapai. Semua ibu yang sudah melahirkan dapat vitamin A, gitu-gitu. Tapi ya kolaborasinya itu, jadi kamu selain nambah ilmu, ya kolaborasi saling membantu gitu. Itu yang berkesan sih selama di pedalaman. Oke, terima kasih ceritanya Kak Widya. Yang terakhir Kak Lili, gimana Kak? Ada yang berkesan nggak selama berkolaborasi? Jadi ingat kayak Ko Hedwin tadi bilang kan sempat bilang bergaul. Jadi cara bergaulku sama teman-teman biasanya kan bergaul sama perawat tuh. Jadi aku tahu tekniknya memindahkan pasien tanpa boyok di belakang. Itu berkesan banget buat aku. Jadi kayak menambahkan. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik dari kita tuh kayak kita tuh dapat kembali jauh lebih banyak dibandingkan kita memberi ya gitu. Jadi yang berkesan tuh kalau setiap kali aku memulai dengan sesuatu yang namanya kita memulai dengan sesuatu yang baik kan pasti dapat yang baik, tapi kayak kalau kita mau berkolaborasi terus memberikan yang lebih dan lain-lain tuh pasti akan dapat kembali yang lebih sih. Itu berkesannya kalau misalnya di area profesional kayak misalnya di rumah sakit kayak gitu. Dan diriku kan ini beberapa dulu kan pernah sering ikut baksos dari gereja tuh biasanya ada tim dari kesehatannya juga, misal di daerah gitu, kadang kan kita mikir untuk pasien kan, terus ada orang-orang dari gereja tuh bukan medis, tapi mereka bisa jadi bisa panggil-panggil orang, terus gimana cara tensi jadi bisa nensi orang. Jadi kalau misalnya kita kayak misalnya sesuatu orang yang misalnya punya tujuan goal untuk pasien, misalnya kesembuhan dan lain-lain. Kalau misalnya kayak baksos ke daerah kan kayak kita pengabaran Injil, dia punya tujuan untuk pengabaran Injil. Jadi pas dia lagi Nancy atau apa dia ngomongin Tuhan Yesus dan lain-lain. Jadi kayak amazed gitu. Oh iya ya. Jadi orang-orang seperti itu yang kayak ngajarin kembali ke diriku. Oh iya sih. Maksudnya kita bergaul sama orang sehingga kita dapat yang lebihnya juga sih dari orang. Jadi berkesannya kalau misalnya kita mau memahami orang, mau berkolaborasi sama orang sehingga kita sama-sama mencapai tujuan tuh
pesannya sih di situ sih. Kalau dari aku di situ. Oke, terima kasih Kak Lili. Ternyata banyak juga ya pengalaman yang berkesan selama berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain. Oke, pertanyaan terakhir singkat saja dari kakak-kakak. Eh, Mungkin apakah ada pesan untuk mahasiswa yang saat ini itu masih mempersiapkan diri memasuki dunia profesi? Gitu. Mungkin dari Ko Hedwin dulu. Ya, tadi teman-teman udah banyak dengar ya bahwa salah satu kuncinya tuh kerendahan hati. Teman-teman, itu para perawat senior ya segala macam tuh orang-orang yang senior itu banyak ilmunya mereka itu. Dekatilah mereka itu dan belajarlah banyak-banyak dari mereka. Saya juga belajar dari perawat senior. Perawat senior itu seringkali murah hati membagikan ilmunya. Ilmu itu gitu ya. Jadi saya yang seorang dokter gigi kemudian diajarin banyak macam-macam sama perawat senior, saya telan semuanya itu, saya terima semuanya itu. Tentu ya kita cek lagi ya, kadang-kadang mungkin ada yang terlalu empiris, terlalu berdasarkan hanya praktek saja. Tapi maksud saya kalau kita punya kerendahan hati, mau belajar, orang tuh mau lo ngajarin. Dan kemudian kita jadi banyak ilmu ya, kalau kita so tahu segala macam, orang ngajarin juga malas kan. Kemudian pergaulan yang luas ya, tadi yang saya bilang tadi, kita bisa bergaul sama banyak orang, network-nya semakin luas. Tetapi yang paling penting adalah HPDT, balik lagi. Dengarkanlah panggilan Tuhan. Ya. Kita pasti seringkali galau mau melayani di mana, ya, rural atau urban, ambil spesialis atau tidak, ambil S2 atau tidak, kemudian mau melayani jadi CPNS ya atau tidak ya. Nah, teman-teman dengarkanlah Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat Anda? Maksudnya, ikutilah kalau ada seminar panggilan hidup dulu ya, waktu saya lagi galau panggilan hidup, semua yang bikin seminar panggilan hidup saya datang. Ya. Karena saya betul-betul pengen tahu apa panggilan hidup saya terus-menerus bergumul dalam doa, Tuhan saya mesti melangkah kemana? Ya. Jadi, nah setelah Tuhan menyampaikan apa panggilannya, ya kita perlu menyerahkan diri dalam ketaatan. Ya, bagaimana tuh dengerin panggilan Tuhan? Nah, kita mesti bikin sesi yang lain ya. Sesi pra-alum yang lain, bagaimana mendengarkan panggilan Tuhan, menggumulkannya. Dan yang terakhir adalah, teman-teman sesibuk apapun teman-teman di rumah sakit dan lain sebagainya, saya pengen kasih saran yang sangat penting. Tetaplah ber-KTB. Tetaplah terlibat dalam persekutuan. Kalau bisa ikut pelayanan, masuk tim-tim pelayanan yang ada, lebih oke lagi, lebih bagus lagi. Kenapa teman-teman itu akan sangat menjaga kita. Ya, kadang-kadang kalau kita udah mulai ngaco, udah mulai error, udah mulai sama seperti dunia ini, ya, mulai serupa dengan dunia ini. Nah, ketika kamu datang rapat pelayanan tertentu, aduh, rasanya kok nggak banyak yang mau ikut rapat ya. Tapi, nah, ketika teman-teman rapat, kemudian KTB segala macam, kita diluruskan lagi. Besoknya pasti lebih segar dalam menghadapi pertandingan iman di dalam berbagai tempat pelayanan kesehatan. Ya, dan kalau ikut ada sel lain ya, ikut yang kayak gitu-gitu ya. Jadi itu betul-betul menyegarkan kita lagi, membuat visi kita segar di tempat kerja. Kita mau jadi saksi Kristus. Itu kan tujuan utama kita kan. Apalagi sih yang kita mau cari ya? Ya kita mau dimanapun kita berada itu orang bisa melihat Yesus melalui hidup kita. Kan itu yang menjadi tujuan utamanya. Seringkali itu larut ya, terhanyut oleh hal-hal yang lain. Tapi ketika kita ber-KTB segala macam, itu kita balik lagi. Oke, saya datang ke rumah sakit ini, pagi ini kerja, saya mau jadi berkat, saya mau jadi saksi buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Ko Hedwin. Dari Kak Daniel, mungkin ada tambahan? Itu benar banget sih kalau misalnya tadi ke Kodin bilang kalau misalnya dunia kerja tuh benar-benar di luar comfort zone. Nikmati waktu-waktu bisa ber-KTB, waktu masih mahasiswa gitu, karena akan sangat sulit mendapat privilege seperti itu kayak gitu. Jadi ketika sudah sampai ke dunia kerja, dan aku sendiri juga pribadi mengalami itu sih ketika udah nggak KTB. Maksudnya sempat ada kayak waktu-waktu bener-bener nggak KTB, nggak komunikasi sama adik atau sama kakak, itu ya sudah mulai, itu makanya tadi menohok banget yang tadi Koherin yang sudah dapat rawat PMK itu, terus kayak benar-benar di refresh lagi itu, diingatkan lagi untuk punya pandangan dan punya ingat bahwa kalau misalnya tujuan dari kita bekerja itu lagi gitu,
bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat profesi kita masing-masing gitu sih. Itu yang mau aku sampaikan sih, tadi nikmati waktu-waktu bersama dengan teman-teman waktu pas preklinik, dan ya BKTB relasi sebanyak-banyaknya. Kalau untuk ya puji Tuhan sih kayak teman-teman kayak Zippo, Widya itu kan dulu kami punya apa ya, apa namanya, ada dulu tuh angkatan pertama untuk BSO PMKFK dibentuk gitu. Jadi waktu pas dulu tuh masih ada perlu PMKK sendiri, terus apa, yang lain itu masih punya masing-masing. Jadi farmasi belum ada, terus kedokteran gigi juga belum ada gitu. Terus akhirnya kami pindah ke kampus Tembalang kan. Nah itu barulah dimulai keinginan buat jadi kolaborasi gitu, keinginan buat bagi berkat juga, gimana apa, dulu sih awalnya gitu sih, kayak gimana supaya teman-teman yang lain bisa merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, gitu sih. Jadi nikmati waktu-waktu yang ada dan berrelasi sebanyak mungkin dengan orang-orang yang tepat. Ya, thank you. Terima kasih Kak Daniel. Selanjutnya Kak Widya, mungkin singkat saja Kak. Ada pesan buat teman-teman mahasiswa? Harus tetap rendah hati memang ya untuk mau belajar, karena banyak senior-senior kita tuh benar kayak Ko Hedwin tadi yang udah lebih tahu gitu, karena memang kita kan masih anak baru tuh kalau misalnya masuk ke rumah sakit atau ke masyarakat, jadi jangan gampang tersinggung gitu kalau menurut aku. Terus menurut aku tuh punya komunitas yang benar itu membantu kita untuk tetap waras dalam bekerja. Apalagi kalau di masyarakat itu kan, kalau di pemerintahan itu tantangan terbesarnya itu adalah uang ya. Karena setiap kegiatan itu pasti ada uangnya, setiap program itu pasti ada uangnya gitu. Kita harus tetap waras untuk ya ingat lagi tujuannya kita mau kerja itu apa? Apa mau cari uang sebanyak-banyaknya? Atau memang mau benar-benar melayani masyarakat gitu. Jadi punya komunitas yang baik itu akan sangat berguna untuk saling mengingatkan kamu gitu. Biar jangan gampang tergoda gitu. Kalau di masyarakat gitu kalau menurut aku. Makasih. Oke, terima kasih Kak Widya. Kemudian Kak Zippo, gimana Kak? Kalau dari aku itu yang pertama sebelum kita terjun adalah persiapkan hati sih. Jadi udah mantep belum nih kita mau terjun ke suatu pekerjaan ini gitu. Karena ketika kita memilih pekerjaan A atau B atau C, tapi hati kita nggak di situ tuh akan terasa sangat berat buat ngejalaninnya. Bukan hanya berat, tapi kayak rasa tanggung jawab kita, terus rasa kejujuran kita juga bahkan itu sangat mempengaruhi di pekerjaan ketika hati kita tuh nggak benar-benar di situ sebenarnya. Jadi ya digumulin dulu, didoakan dulu sebelum terjun ke suatu hal yang akan kita tuju nih, gitu. Supaya kita ke depannya lebih enak menjalaninya, gitu. Dan sama sih yang kayak dibilang sama Ko Edwin dan Kak Daniel, hubungan kita dengan Tuhan, intinya gitu. Karena di dunia pekerjaan itu pressure-nya benar-benar menyerang semuanya gitu. Jadi ketika kita nggak benar-benar nggak punya fondasi, kita bakal gampang banget bisa langsung jatuh seperti itu. Sama kayak aku di sini udah ini ya, di sini tuh kayak persekutuannya kurang gitu. Bahkan kayak perkantas apa gitu, aku belum denger sih di Depok gitu. Perkantas di Depok itu di mana ya gitu kan. Tapi untungnya itu selama kuliah punya KTB gitu dan masih keep in touch gitu sama kakak KTB. Jadi ketika kita lengah atau ketika kita butuh penguatan lagi, butuh tempat curhat, larinya ke kakak KTB, jatuhnya curhat lagi, terus dikasih penguatan lagi, seperti itu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Zippo. Ya, akhir penutup Kak Lili, gimana Kak? Pesan-pesannya ya, ini kalau misalnya dalam suatu memutuskan sesuatu kan pasti kita bergumul dan kita harus menempatkan tujuan kita apa. Jadi kalau misalnya kembali lagi kenapa ini kan terkait tenaga medis, kenapa kamu jadi dokter, kenapa kamu jadi farmasi, kenapa kamu jadi perawat tuh perlu ditanyakan lagi. Kalau pertanyaan itu tujuannya untuk nyenangin papa mamaku supaya mereka dapat anak dokter, supaya nanti profesiku membanggakan mereka, dikembalikan lagi. Apakah kayak gitu saja tujuannya? Itu apakah tujuannya cuma sekedar itu atau
gimana. Dan harusnya bukan itu sih tujuannya. Tujuannya pasti nanti ke arahnya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau misalnya ngomong ke Tuhan, berarti kalau menurutku sendiri, aku selalu memandang iman, pengharapan, dan kasih. Dan aku harus mengimani Tuhan sudah bikin aku jadi farmasi. Jadi aku harus total di farmasi. Terus biarpun seperti apapun, harapanku di farmasi, mau gimana pun susahnya, aku tetap akan jalani karena ada pengharapan di dalam situ. Tapi kan dibilang di dalam Alkitab kan kenakan kasih. Kenapa sih kasih yang terbesar? Ya karena kita itu tinggal sama orang-orang yang kadang nggak mengenal Tuhan, kadang perlu dapat kasih karunia Tuhan, makanya kita harus mengenakan kasih. Kasih itu kadang kalau misalnya kalau di dalam Alkitab kan dibilang ada yang horizontal sama vertikal. Nah, hubungan horizontal kita harus benar juga terkait HPDT, kemudian ke interpersonal orang-orang juga harus benar juga sih, supaya kita dapat bergaul dan menceritakan kabar baik. Seperti itu sih pesanku. Jadi kembali ke tujuan awalnya teman-teman dulu, kemudian baru bisa menerapkan kasih itu seperti apa, dan biar kita bisa berdampak untuk orang lain kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Lili. Ya, Satu mengingat lagi, Rik. waktu. Oh ya, gimana kok? Satu kalimat. Pasangan hidup harus yang lahir baru ya. Jadi itu akan matters banget ya. Istri saya PPDS dan dia menikmati pulang jaga dengan segala kerusuhan PPDS itu bisa ngobrol sama saya sebagai suaminya, dan demikian juga sebaliknya, itu matters banget. Jadi kalau pasangan yang nggak lahir baru, nggak sevisi, malah ngomporin untuk nyari duit, malah ngomporin untuk membenci, ngomporin untuk tidak mengampuni, habislah sudah iman kita ya. Jadi hati-hati cari pasangan hidup ya. Thank you. Oke, terima kasih Ko Edwin ya. Terima kasih buat kakak-kakak semua atas sharingnya. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi mengingat waktu ya, mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di acara-acara selanjutnya, karena ada lagi kan Ibda Pralumni di semester ganjil nanti. Ya, sekian dari saya selaku moderator untuk talkshow kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya kembalikan ke Adit. Silakan. Oke, thank you Erik. Oke, mungkin sarannya Ko Hedwin tadi sangat menonjol Erik sekali ya, yang terakhir. Oke, kakak-kakak dan teman-teman, kita sudah mengikuti talk show yang sangat luar biasa dari narasumber-narasumber kita. Nah, sekarang kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu adalah foto. Ya, dokumentasi. Oke, diharapkan kakak-kakak dan teman-teman bisa membuka kameranya untuk mendokumentasikan momen ini. Ya, mungkin dari seksi dokumentasi bisa mengabang-abangkan untuk dokumentasinya. Silakan kakak-kakak dan teman-teman yang bisa on cam dulu ya. Oke, aku tunggu 1 menit sampai 19.03. Ya teman-teman, halo, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Karena udah 1 menit, kita panjang dulu kali ya, soalnya masih banyak yang